Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu kedua setelah Pentakosta, hari Minggu biasa ke-10, kita juga merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus menjadi pengikat perjanjian antara Allah dan manusia sebagai penyempurnaan pengikat perjanjian antara Allah dengan orang Israel melalui darah anak domba atau darah lembu yang dipersembahkan kepada Allah melalui mezbah-mezbah yang dibawa pimpinan Musa dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Juga nanti akan kita dengar dalam bacaan pertama. Mari kita siapkan diri untuk perayaan kudus ini, dengan terlebih dahulu memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup wafat dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita berdiri untuk memarahkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya. Amin. Memuji Dia. Kami mengucapkan
berdoa. Dalam perayaan ini, kita juga bersyukur bersama anak Robi Alexander Sihotang yang berulang tahun ke-22, Veronica Viviane Mersianus Jabar, anak Marcelina Bagariang yang genap usia 6 tahun pada 2 Juni yang lalu. Syukur atas berkat dan kesehatan dari keluarga Pesta Sinaga, keluarga Feridona Sebayang dan Beru Sinukaban. Kesehatan dan rezeki juga dari keluarga Solmo Sinaga dan Beru Situmorang, serta dari keluarga Bapak Anton Bagariang. Mohon istirahat kekal. Ya, syukur juga untuk kesehatan dan rezeki bagi keluarga Desna Pratini yang diberikan Tuhan atas mereka masing-masing. Mohon peristirahatan kekal bagi adik Franciscus Ama Jake yang telah meninggal 40 hari yang lalu, Ibu Teresia Loman, Bernardus Naran, Longinus Tada, dan Paulina Gapun. Ialah putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati misteri tubuh dan darah putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu, sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Lalu diambilnya perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan itu akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan firman itu." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengangkat
mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Bacaan dari surat kepada Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung. Demi kesejahteraan masa yang akan datang, Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan Ia telah termasuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selamanya perjanjian yang pertama.
Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seorang membawa kendi berisi air, akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangannya disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Baik, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan Injil mengisahkan tentang persis sama seperti yang kita dengar pada perayaan Kamis Putih, perayaan kenangan akan perjamuan terakhir Yesus bersama para murid. Markus mengisahkan tentang bagaimana kekalutan para murid untuk persiapan Paskah yang dirayakannya bersama Yesus. Mereka tanya, di mana kita mempersiapkan Paskah itu?
Yesus bilang, kamu pergi aja ke kota, nanti kamu bertemu dengan seorang ibu di sana dan ikuti dia. Ketika kamu masuk ke sebuah rumah, bilang aja, ini pesan Yesus, supaya engkau tunjukkan kepada kami tempat untuk mempersiapkan Paskah. Dan tuan rumah akan memberikan kamu tempat yang luas dan tersedia, lengkap dan tersedia. Dan semuanya itu terjadi seperti yang dipesankan Yesus kepada para murid. Maka terjadilah Paskah itu dipersiapkan oleh para murid di sebuah tempat yang baik dan lengkap serta tersedia. Itu kisah Markus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, perayaan Paskah para murid sebenarnya atau budaya Yahudi, Paskah Yahudi merupakan Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi atau bangsa Israel untuk mengenang perjalanan mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji di Israel. Itu perayaan Paskah orang Yahudi, perayaan kenangan. Setiap tahun mereka merayakan kenangan akan perjalanan pembebasan itu. Tentu ketika kita berbicara tentang pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir, tidak terlepas dari peran Musa. Dan itu kita dengar dalam bacaan pertama. Musa membawa atau menerima firman Allah di Gunung Sinai. Dan ketika dia terima firman Allah itu di Gunung Sinai, dia turun ke lembah, tempat di mana para murid menunggunya. Dan dia mengatakan, ini janji Tuhan untuk kita, firman Tuhan untuk kita. Lalu orang Israel serentak berkata, kami siap melaksanakannya. Firman Tuhan itu, kami siap melaksanakannya. Oke, ada perjanjian, ada firman, ada niat untuk melaksanakan, maka untuk mengikat keduanya itu, dibunuhlah lembu jantan sebagai pengikat. Darah lembu jantan itu, darah korban itu dijadikan sebagai pengikat pengikat perjanjian antara Allah melalui Musa tadi dengan orang Israel. Ya, sekali lagi yang mengikat perjanjian itu bukan apa, tetapi darah anak lembu jantan. Itu yang dirayakan oleh orang Israel atau yang dilaksanakan oleh orang Israel. Nah, Paskah yang kita rayakan sekarang merupakan penyempurnaan dari Paskah atau perayaan pengikatan perjanjian antara Allah dengan orang Israel itu. Hanya bedanya, kalau perjanjian antara Allah dan orang Israel diikat dengan darah domba jantan, maka Paskah kita merupakan pengikat perjanjian antara Allah dengan manusia dengan darah dan tubuh Yesus sendiri. Ya. Kalau bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa kalau darah anak domba itu sebagai pengikat perjanjian itu hanya menyelamatkan jasmani. Tetapi darah Yesus yang menjadi pengganti darah hewan korban dalam perjanjian lama, kemudian dalam perjanjian baru, Yesus sendiri yang menjadi korbannya. Yesus sendiri yang menjadi korban kita, persembahannya untuk menyelamatkan kita. Dia tidak hanya menyelamatkan jasmani, tetapi juga menyelamatkan seluruh diri kita, jiwa dan raga manusia. Itulah perbedaan Paskah perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, dilihat dari sisi kedua, dari sisi-sisi itu, maka kita melihat bahwa betapa penyerahan diri total dari Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Dia menyerahkan tubuhnya dan darah. Tubuh dan darah melambangkan satu kesatuan hidup manusia. Tidak bisa terpisahkan. Dalam tubuh ada darah. Tidak mungkin tubuh hidup tanpa darah. Darah itu juga menghidupkan tubuh. Tidak ada darah kalau tanpa tubuh.
Yesus sendiri merupakan penyelamat yang luar biasa, penyelamat yang abadi bagi kita. Dia rela mengorbankan dirinya, seluruh dirinya. Gambaran seluruh diri, tubuh dan darah Kristus adalah gambaran diri Yesus yang total. Dia serahkan kepada manusia untuk keselamatan kita, untuk penebusan dosa-dosa kita, untuk pengikat perjanjian baru dan kekal bagi kita dan Allah. Maka kata-kata itu, kata-kata penyerahan itu sering juga kalau Yesus bilang, lakukan ini sebagai kenangan akan daku. Maka lahirlah Ekaristi. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari atau setiap hari Minggu merupakan perayaan kenangan akan perjamuan Yesus bersama para muridnya. Inilah tubuhku, terimalah, dan inilah tubuhku. Ya. Atau inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Terimalah dan minumlah. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka ada dalam Ekaristi, ada sabda, mimbar sabda, ada meja korban, altar. Bagi kita, penyerahan diri Yesus yang total, tubuh dan darahnya merupakan contoh bagi kita agar kita juga mampu menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah. Biarkanlah kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi utusannya dalam mewartakan kebaikan dan kebenaran. Yesus memecahkan tubuhnya, memecahkan roti tubuhnya itu dan diberikannya kepada para murid. Darah anggurnya itu dia berikan kepada para murid untuk meminumnya. Lambang penyerahan dirinya yang total demi keselamatan para murid dan kita saat ini. Maka ketika Yesus mampu menyerahkan dirinya yang total kepada kita dan kepada Allah, maka kita juga diminta untuk berjuang. Paling tidak, kita juga berjuang untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Biarkanlah Allah menjadikan kita sebagai alatnya dalam mewartakan kebaikan, dalam mewartakan kebenaran. Tubuh dan darah Kristus, lambang keselamatan kita, yang kita terima setiap hari Minggu, bahkan setiap hari untuk orang yang mengikuti misa harian. Tubuh dan darah Kristus itu selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Kita jangan hanya berjuang untuk menerima, tetapi juga rela untuk memberikan juga kepada orang lain. Seperti yang kita terima secara cuma-cuma dari Allah, tubuh dan darah putranya, kita juga memberikan secara cuma-cuma kepada orang lain yang membutuhkan perhatian, cinta, dan sapaan kita. Dengan penyerahan diri itu, maka akan semakin berkurang orang yang sakit hati. Semakin berkurang orang yang sombong. Semakin berkurang orang yang meratap karena kekurangan perhatian dan cinta dari sesamanya. Tentu kita juga hari ini berdoa untuk kelancaran komuni pertama pada jam 10 nanti. Semoga anak-anak diberikan kekuatan, kesehatan, orang tuanya juga didampingi sehingga perayaan penerimaan komuni pertama itu menjadi buah keselamatan bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita yang menyambutnya. Semoga Tuhan membantu kita. Mari kita berdiri, kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, iya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, iya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi, bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sudahlah Engkau juga menerima ucapan syukur kami bersama saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun, Robi Alexander Sihotang, Veronica Vivi, Mersianus Jabar, dan Marcelina Bagariang. Semoga Engkau mengaruniakan kepada mereka, keluarga mereka masing-masing, kesehatan jiwa dan raga. Berkatilah juga para keluarga yang mengucapkan syukur dan terima kasih atas bimbingan dan berkat-Mu, khususnya keluarga Bapak Anton Bagariang, keluarga Solmo Sinaga, dan Boru Situmorang, keluarga Feridona Sebayang dan Beru Sinukaban, keluarga Pesta Sinaga, dan keluarga Desna Pratini. Juga keselamatan jiwa bagi saudara-saudari kami yang kami kenang dalam doa-doa hari ini, Franciscus Ama Jake, Teresia Loman, Bernardus Naran, Longinus Tada, dan Paulina Gapun. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja-Mu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami adakan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu, hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Adrianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul, Santo-Santa pelindung kami dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara dan saudariku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang hari ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita bersama-sama mendoakan doa syukur Keuskupan Pangkal Pinang. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah berfirman, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Bapa, karena sebagai umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang, kami telah Engkau beri kesempatan untuk mengalami bagaimana firman-Mu ini telah terpenuhi di dalam kehidupan gereja kami. Ketika Monsinyur Hilarius Engkau jemput di tengah-tengah kami, Engkau tidak membiarkan kami sendirian untuk waktu yang lama. Pada bulan ini, tepatnya pada 28 Juni 2017, Engkau telah memberikan kepada kami Monsinyur Sunarko untuk menjadi gembala kami. Hingga saat ini telah 4 tahun kami berjalan bersama Monsinyur Adrianus OFM dalam siara gereja partisipatif. Bersama beliau, kami terus berjuang untuk memperkokoh identitas diri kami sebagai umat Allah yang hidup berpusat pada Kristus. Di bawah bimbingan beliau, kami terus memperkuat komitmen untuk membangun dan mengembangkan komunio, agar di dalam KBG spiritualitas diri kami sebagai murid Kristus dan hamba Allah semakin kuat berakar, dan nilai-nilai kerajaan Allah boleh kami tumbuh kembangkan menjadi nilai-nilai hidup yang dapat kami hadirkan dalam perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami di dalam masyarakat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bersama Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami mohon semoga Engkau memberikan kesehatan dan kebijaksanaan kepada gembala-gembala kami, para imammu di dalam gereja Keuskupan Pangkal Pinang ini, khususnya kepada Uskupmu Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Penuhi mereka semua dengan karunia Roh Kudus-Mu, agar dapat memimpin kami mewujudkan gereja partisipatif yang sejatinya adalah juga identitas kami umat-Mu. Semua doa, ucapan syukur, dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui Yesus Kristus, Gembala Agung Gereja-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putramu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebelum berkat penutup, ada 1-2 penyampaian. Yang pertama, terima kasih untuk seluruh petugas liturgi, Miss Dinar, PKTL, petugas-petugas liturgi yang lain, organis, dirigen, dan mereka semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama mereka juga yang menerima kita, tim gugus yang bekerja keras untuk menyambut kita. Terima kasih untuk kalian semua. Tentu terima kasih juga dan selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam perayaan suci ini. Yang kedua, berhubung jam 10 nanti
masih ada perayaan komuni pertama, misa khusus untuk anak-anak dan orang tua calon komuni pertama, maka dari tempat ini saya mewakili pengurus gereja menghimbau dan meminta dengan penuh hormat dan rendah hati kepada Bapak Ibu umat sekalian yang hadir pada perayaan suci hari ini untuk pertama, segera setelah misa meninggalkan gereja, meninggalkan areal paroki. Tidak ada lagi kerumunan kecuali petugas yang melaksanakan tugas setelah misa ini, terutama mereka yang menghitung kolekte. Sedangkan selain itu, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang tidak berkepentingan, dengan rendah hati untuk kali ini mohon segera meninggalkan areal paroki, karena jam 9 panitia sudah mulai masuk dan menyusul setengah 10 anak-anak kita komuni pertama, calon komuni pertama akan segera masuk dan menata tata perayaan mereka supaya paling tidak mengurangi kemacetan atau crowded di sepanjang jalan pintu 1. Mohon pengertian baik kita semua, bukan mengusir, tapi demi kebaikan, ya. Terutama juga untuk bapak-bapak, para gugus tugas untuk ikut membantu mengarahkan dengan penuh hormat umat-umat yang nanti mungkin belum mendengar penyampaian ini. Harap tidak ada yang tidur. Kalau tidak ada yang tidur berarti semuanya nanti berjalan sesuai dengan arahan sekarang. Tapi kalau masih ada yang mungkin menghayal, ya pasti itu akan kebingungan. Ya. Sekali lagi dari tempat ini saya mohon maaf untuk ini semuanya, karena memang waktu kita tidak memungkinkan. Kalau dibuat setelah jam 10 lebih panas lagi. Sekarang aja sudah panas. Bapak Ibu bisa bayangkan nanti bisa jam 10. Mohon pengertian baik dan kerjasamanya. Itu saja. Terima kasih untuk hati baik Bapak Ibu sekalian. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, saudara dan saudari sekalian, seluruh hidup dan karya kita, panggilan kita masing-masing, mereka semua yang kita ingat dalam doa-doa kita hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita hari raya tubuh dan darah Kristus sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus.